Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan setia. Setia memelihara kita mulai dari pagi ini, memberikan kita nafas hidup, kesempatan lagi. Dan kita percaya kalau Allah kita setia, maka kita juga harus setia kepada Tuhan kita. Setia itu bukan hanya kemana-mana bawa kita, bukan mau ngapa-ngapain sedikit-dikit setiap 5 menit sekali doa. Itu penting, tapi yang lebih penting adalah setia kita adalah melalui tindakan hidup kita, mencerminkan dan meneladani kasih-Nya. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 34 bait pertama dan yang kedua. NKB 34 bait pertama dan kedua, setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat belah. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi tambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas musim yang panas, penghujan suayan, surya rembulan di langit cerah, bersama mengundi bersaksi akan setiamu yang tak bercerai. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa setiamu tidak pernah tergantikan dalam hidup kami, dan biarlah kesetiaanmu juga menginspirasi kami untuk juga selalu setia kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 13, 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja yang 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasannya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam, bukit pengorbanan yang membakar korban-korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasannya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kering, menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang ada di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu di atas
perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Yang namanya kepercayaan itu, kalau kita sudah berikan kepada orang dan tidak dipakai dengan baik, maka kita akan kecewa. Dan kalau kita udah kecewa, kita udah nggak percaya, biasanya akan sulit lagi untuk mempercayai orang tersebut. Ya, berkali-kali kita juga mungkin udah pernah ngalamin ini, yang namanya dihianatin, yang namanya dikecewakan oleh orang yang paling kita sayang, yang paling kita percaya, begitu ya. Tetapi menjadi tidak adil adalah ketika kita tidak berikan kesempatan kedua kepada orang. Padahal Tuhan sudah berikan kita kesempatan berkali-kali. Kita tuh pelit soal pengampunan, tapi kalau minta dari Tuhan banyak. Sekali lagi, kita tuh pelit soal pengampunan, tapi kalau kita minta dari Tuhan pengampunan, mintanya banyak. Dan berkali-kali Tuhan kasih. Makanya nggak heran perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang berhutang pada raja, ya banyak diampunin, tapi giliran ada temannya utang dikit dia minta. Nah itu kita banget gitu. Kita susah ngasih pengampunan, tapi kita minta dari Tuhan banyak. Nah, kita bisa lihat pengampunan Tuhan yang luar biasa dalam kejadian Raja Yerobeam. Dia bikin mezbah lain, berhala lain. Tuhan udah marahin, suruh dia, ayo balik lagi kamu Yerobeam. Tapi masih nekat dia, bikin mezbah, bahkan menantang nabi-nabi dan abdi-abdi Allah. Di sini sih nggak dijelasin abdi Allah yang mana gitu ya. Tapi yang pasti Yerobeam itu udah beberapa kali. Jadi kita jangan bayangkan nabi itu cuma satu, pada masanya nggak ada beberapa orang. Jadi nabi itu ya sebenarnya kayak rasul. Cuman kalau rasul tuh ada Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan Yesus, hidup bergandengan, merangkul-rangkulan. Sedangkan kalau nabi kan Allahnya kan di atas sana di sorga, sedangkan nabinya di dunia. Jadi dia hanya utusan nih, bisa lebih mirip kayak utusan. Nah tapi itu nggak didengar sama Yerobeam, berkali-kali sampai tangannya dibikin kesakitan, mezbahnya dibikin pecah dengan cara yang ajaib. Baru dia akhirnya taubat, minta ampun, dan apa yang dilakukan Tuhan, disembuhkan. Jadi Yerobeam yang sekeji dan sejahat itu, yang udah menyimpang jauh, masih diampuni sama Tuhan. Nah Bapak Saudara, kita pun juga begitu ya. Hidup kita nih juga sampai hari ini banyak salah dosa kita bikin, tapi Tuhan selalu ampuni kita berkali-kali. Kita ngomongin orang dalam hati, kita berpikir jelek tentang orang, kita ketakutan, kita khawatir. Sebenarnya khawatir juga bagian dari dosa. Dan tapi kita juga minta ampun dan Tuhan ampuni selalu. Sedangkan kalau orang lain yang salah, kita sangat sulit untuk mengampuni, apalagi orang yang kita udah percaya dan kita sayang. Nah kita nggak boleh seperti itu. Kita harus beri, walaupun susah tapi harus kita beri. Ya kan, makanya kita selalu doa Bapa kami kan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Jadi kalau karena kita sudah diampuni, kita sudah ngampuni, udah nggak ada pilihan lagi. Udah nggak bisa lagi, saya nggak mau ngampuni, ya udah Tuhan nggak apa-apa deh ngampuni saya, nggak bisa. Tuhan udah ngampunin, otomatis kita ibaratnya kita udah utang sama Tuhan. Kita utang sama orang aja bayar, apalagi utang sama Tuhan. Kalau kita nggak ngampunin orang, berarti kita utang pengampunan sama Tuhan. Apa kira-kira nanti sampai di sorga, ketika kita sampai di sorga sana, Tuhan, aku mau masuk surga, tapi utang pengampunan aku masih banyak. Kira-kira kita layak nggak berhadapan dengan Tuhan ketika kita masih belum bisa ngampunin orang? Itu salah, nggak baik, nggak tepat sebagai anak Tuhan. Karena kita utang harus dibayar, sehingga kalau Tuhan udah ngampuni kita harus wajib. Dari semua agama, yang menuntut paling besar untuk ngampunin orang lain adalah agama Kristen. Jadi jangan bilang kita Kristen, jangan bangga dengan KTP Kristen, jangan bangga dengan keanggotaan gereja kalau kita masih belum bisa ngampuni. Itu kunci utamanya sebagai orang Kristen, pengorbanan dan pengampunan. Dan kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, pasti Tuhan kasih. Aduh, tapi saya nggak kuat, saya kesel banget. Minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, aku mau ampuni dia, berikan aku kekuatan. Dan Tuhan akan sediakan sebanyak yang kita mau. Tuhan mampukan kita untuk mengampuni hari ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali tentang Yerobeam yang berkali-kali mendudukan dari Tuhan, tapi berkali-kali juga Tuhan ampuni. Kami rindu bisa punya pengampunan seperti Tuhan. Ajarkan kami orang-orang yang sudah Tuhan ampuni terlebih dahulu. Kami udah hutang banyak sama Tuhan, sehingga biarlah Tuhan kami juga mampu mengampuni orang lain. Khususnya hari ini kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.